tinggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Kesini datang untuk siapa? Untuk lihat saya? Untuk ketemu Bu Tuti? Atau karena memang karena mau tahu dan kenal Allah? Ya, saya jangan ibu banggakan, saya jangan ibu idolakan. Idolakanlah Nabi Muhammad SAW. Karena seorang manusia pasti masih punya dosa. Yang ibu lihat saya ada di sini, sebenarnya aibnya saya itu Allah tutupi masih banyak sekali. Makanya ketika tadi saya dibacakan segudang prestasi itu, alhamdulillah ya. Kalau dulu belum kenal yang namanya Al-Quran, dulu yang belum kenal yang namanya Islam, itu yang tadi segudang dibacakan dan masih banyak lagi sebenarnya. Karena saya alhamdulillah dari umur 5 tahun tuh udah ngumpulin piala. Juara satu model lah, juara satu ini, juara satu itu. Jadi kalau ke Manado tuh ada satu ruangan tuh 8x8 tuh isinya tuh cuman medali, piala, ya. Tapi itu ternyata kalau kita udah kenal dengan yang namanya Allah, Nabi Muhammad SAW, itu menjadi tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena walaupun kita segudang jabatannya, segudang prestasinya, namanya di dunia manusia, ketika kita terpuruk, saya kasarnya nih masuk penjara, ada yang ingat? Alhamdulillah kebaikan bapaknya membangun masjid ini dengan wasilahnya, sehingga itulah kebaikan yang diingat. Kalau yang tadi mah itu nggak direkam. Sama Allah tuh nggak masuk hitungan. Allah nggak akan nanya, malaikat Jibril nggak akan nanya, Angelina Sondakh dulu putri Indonesia. Allah nggak akan nanya, Angelina Sondakh itu sekjen partai yang paling berkuasa saat itu. Nggak ada. Tapi yang nanti akan ditanyakan adalah kebaikan, seperti insya Allah nanti masjid ini dengan semua orang yang datang nanti akan bersaksi. Alhamdulillah, kita nggak boleh ngilang-ngilangin kebaikan Allah. Apapun dengan wasilahnya Bapak ini bisa ada dan akhirnya diberikan nama Masjid Al-Alam dan diambil dari namanya beliau. Itu adalah kebaikan. Masalah di dunia ini mau kena kasus, mau kena susah, itu hanyalah fata morgana. Karena alhamdulillahnya nih Allah nanti ketika kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gak akan ditanya pernah masuk penjara apa tidak. Yang udah pernah masuk penjara gak dapat surga loh, gak ada sama Allah. Alhamdulillahnya itu. Kalau di dunia itu ngefek. Tapi kalau kita ini akhirnya udah berpikir bahwa hidup hanya sementara, benar tidak ibu-ibu hidup sementara? Benar. Tapi kadang-kadang walaupun kita tahu hidup sementara, kita jadikan hidup ini tujuan utama. Yang kita pikir ini lebih banyak adalah apa yang akan kita kumpulin di dunia ketimbang apa yang akan kita kumpulin di surga nanti. Kebanyakan mudah-mudahan gak ada ya di ibu-ibu sini ya, yang lebih banyak lihat tabungan mandiri, BCA, BNI, BRI daripada tabungan akhiratnya. Mudah-mudahan gak ada juga di sini ya yang hanya ngumpul-ngumpulin rumah banyak, mobil banyak, baju banyak, seragam banyak, tas banyak, sepatu banyak, tapi gak ngumpulin bekal nanti buat ngelewatin Siratal Mustaqim. Emang ibu-ibu udah yakin bekalnya cukup kalau nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ibu-ibu, bapak-bapak, saya masuk penjara aja itu saya udah nelangsa banget.
Itu yang namanya neraka dunia. Gimana neraka dunia? Neraka dunia aja itu udah panasnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, untuk lapas perempuan, semuanya perempuan, jadi boleh kalau nggak pakai baju. Bayangkan itu panasnya, naudzubillah. Belum nanti tiba-tiba mati listrik. Ketakutannya gimana kalau kebakaran? Dengar berita kebakaran di lapas laki-laki takut, karena terpandang nggak ada yang bisa bukain. Itu yang namanya penjara di dunia. Tapi gimana nanti penjara akhirat? Astagfirullahaladzim, lebih menyeramkan karena gak ada satupun yang bisa kunjungan. Kalau penjara dunia masih ada, walaupun seminggu 3 kali, masih ada yang datang, masih ada yang minta bantu-bantu. Tapi kalau nanti di akhirat, siapa yang akan menolong kita? Tidak ada kecuali qalbu kita. Makanya hari ini ibu tanya qalbu kita, hai qalbuku, hai ruhiku, siapa aku untuk mati? Tujuan hidup itu apa sih ibu-ibu? Tujuan hidup itu ya mati. Karena kan pasti mati ibu-ibu ya. Bener gak? Atau ibu mau umur panjang terus? Ada yang umur panjang di sini selalu doanya kalau lagi ya umur milad ya kan? Ya umur panjang ya. Mau seberapa panjang? 80 tahun? 100 tahun? Ya. Terus mau ngumpulin seberapa banyak untuk hidup dengan umur yang panjang itu? Rumah satu kadang-kadang gak puas, dikasih 2 gak puas, dikasih 3 gak puas. Saya aja ibu-ibu, bapak-bapak masuk penjara aja yang namanya itu rumah gak saya nikmatin. Punya kasur 40 cm, tidurnya di mana? Lapak 5 cm. Astagfirullah, yang kita kumpulin di dunia ini nih begini nih. Yang kita kumpulin di dunia ini aja tidak bisa nyelamatin kita walaupun kita masih ada di dunia. Gimana caranya ibu-ibu kita jadikan agar supaya hidup kita ini nantinya bisa diisi dengan kebaikan, sehingga nantinya kebaikan itu yang bisa menyelamatkan kita supaya insya Allah nanti kita semua ketemu di surganya Allah ya.